Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda semua yang sementara menyaksikan tayangan ini, Anda semua sehat tentunya, bahagia, dan yang pasti Anda semua diberkati Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 58. Kita akan baca ayat 3 dan ayat 4. Mendahulunya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba dan semua yang sementara menyaksikan tayangan ini, biarlah hikmat Tuhan juga menjadi bagian hidup mereka, supaya kami mengerti dan memahami isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Begini bunyi firman Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati, bacaan Alkitab yang baru saja kita baca hari ini diberikan judul oleh LAI, Kesalehan yang Palsu dan yang Sejati. Tapi kalau Anda melihat terjemahan lain, itu diartikan dengan ibadah yang palsu dan yang sejati. Kalau kita membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini, isinya agak keras. Tetapi inilah yang harus disampaikan Yesaya kepada umat, dalam hal ini orang-orang Yehuda pada masa itu. Jadi Allah mengutus Yesaya untuk menyampaikan nubuatan. Isinya ada begitu banyak teguran kepada mereka terkait dengan kehidupan mereka dan juga ibadah mereka. Nah, pada masa itu, nih kerajaan Yehuda atau bangsa Yehuda, mereka baru saja pulang dari pembuangan. Dan pada saat itu mereka sangat berapi-api dalam hal ritual peribadatan mereka. Kalau Bapak Ibu baca dalam Sakaria 8 ayat 19 dikatakan bahwa mereka berpuasa itu 4 kali dalam setahun. Pikirnya mereka dengan berpuasa, dengan berdoa, maka Tuhan akan mendengar semua permintaan mereka dan keinginan mereka. Namun apa yang mereka harapkan justru tidak bisa terrealisasi. Kalau kita melihat ayat 3 bacaan Alkitab kita, ada komplain yang disampaikan oleh orang-orang di Yehuda kepada Allah. Isinya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Jadi nih orang-orang Yehuda, mereka tuh sudah berpuasa dengan sangat baik. Dan mereka benar-benar sudah merendahkan diri pada masa itu, pada saat itu. Tetapi apa yang mereka lakukan, puasa dan sikap kerendahan diri mereka sama sekali tidak diindahkan oleh Tuhan. Sama sekali Tuhan tidak melihat sikap religius mereka, sikap peribadatan mereka, tidak Tuhan indahkan itu. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak melihat ibadah mereka? Mengapa Tuhan tidak memperhatikan seluruh puasa mereka dan sikap kerendahan hati mereka? Jawabannya ada dalam ayat 3 dan ayat 4 bacaan Alkitab kita. Karena ibadah mereka itu tidak sesuai dengan sikap hidup mereka. Ayat 3 dan 4 dikatakan, kamu berpuasa tetapi burumu kamu paksa untuk bekerja. Ayat 4, memang benar kamu berpuasa tetapi kamu suka berbantah satu dengan yang lain, kamu suka berkelahi, saling memukul dan lain sebagainya. Artinya ibadah mereka, ritual mereka dengan Tuhan itu disertai dengan kekerasan, disertai dengan perkelahian, disertai dengan perbantahan. Bahkan kalau dibaca mereka tidak memiliki kasih. Buru-buru yang bekerja pada saat itu, mereka desak, mereka paksa untuk kok harus bekerja gitu. Dan tidak ada waktu untuk beristirahat. Oke lah, kalau dikasih rating ya, bisa dikasih 100 gitu soal ritual ibadah mereka, bahkan bisa dikasih 1000 soal ritual ibadah mereka. Tetapi nonsen dalam sikap mereka ketika mereka keluar dari peribadatan itu, mereka dengan sesama, mereka dengan orang-orang yang bekerja dengan mereka, relasi mereka dengan sesama itu saya bisa katakan itu nonsen. Mengapa? Karena ibadah mereka dibungkus begitu religius, begitu khusyuk,
Tetapi ketika keluar dari peribadatan itu, semua yang mereka lakukan kepada Allah justru tidak bisa mereka lakukan kepada sesama mereka. Mereka berkelahi, mereka saling berbantah, mereka memukul, bahkan perbuatan-perbuatan lainnya yang mereka lakukan. Dan itu yang kemudian dikritik oleh Yesaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Anda semua yang sementara menyaksikan tayangan ini, kalau kita berefleksi diri ya, sebenarnya kondisi yang dialami oleh Yesaya sebenarnya juga adalah gambaran realitas kehidupan saudara dan saya, kita yang hidup di zaman ini, gitu. Kita rajin sekali beribadah, Bapak Ibu, ya kan? Kita rajin beribadah, bahkan kalau kita tidak pergi ke ibadah, kita merasa tuh aduh ada yang kurang ya, kita tidak ke ibadah. Bahkan kalau ke ibadah kita tuh memperhatikan penampilan harus rapi. Bahkan kita harus duduk di depan supaya bisa lihat pendeta tuh khotbah secara baik. Tapi akan menjadi percuma kalau kehidupan yang ibadah di dalam gereja itu tidak bisa kita lakukan lewat tindakan kehidupan sehari-hari. Bukan berarti saya bilang ibadah itu penting. Firman Tuhan mengatakan sangat banyak manfaatnya. Tetapi akan menjadi sia-sia kalau di dalam ibadah itu kita hanya terlihat baik, sementara di luar ibadah apa yang kita dengar itu tidak kita lakukan. Nah, percuma Anda pergi ibadah setiap saat kalau keluar dari tempat ibadah, di dalam hubungan keluarga suami istri penuh dengan kepahitan, suami masih simpan marah kepada istri, istri masih simpan marah, bahkan kita tidak becus untuk mengurus keluarga kita. Percuma kita datang ke ibadah dengan penampilan yang begitu rapi, begitu bagus dilihat orang. Kalau keluar dari persekutuan beribadah itu, kita suka mengumpat orang, kita mengumbar aib mereka, kita menyimpan kepahitan, bahkan kita tidak bisa mengampuni mereka. Dan kalau di ibadah kita bisa menyanyi puji Tuhan dengan begitu luar biasa, lalu keluar dengan mulut yang sama ini, kita memutarbalikkan kebenaran, kita memfitnah orang, kita menceritakan kejelekan dan keburukan orang lain. Bahkan juga percuma kalau kita ke ibadah duduk bangku paling depan berhadapan dengan pendeta, mendengarkan firman Tuhan dengan sangat saksama, tetapi ketika pulang, apa yang kita dengar itu tidak mampu untuk kita lakukan. Itu yang menjadi kritik Yesaya pada masa itu, tetapi juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita lihat di dalam Yakobus mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kalau tidak, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, oke, angguk, apalagi kalau firman Tuhannya bagus, oke, menyentuh. Tapi kalau pulang, keluar dari persekutuan ibadah itu, kita tidak mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita kedapatan seperti orang-orang munafik yang hanya terlihat religius ketika di dalam gereja, sementara di luar tuh tidak. Yesaya mau menekankan begini, ritual ibadah kita di dalam gereja harus benar-benar balance dengan kehidupan kita dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita tahu itu kasih, kita tahu itu kebaikan, kita tahu itu harus saling mengampuni, maka itu yang harus kita praktekkan. Supaya ibadah kita menjadi berkat bagi kita, tetapi juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita memuji nama Tuhan begitu luar biasa di dalam gereja, tetapi keluar dari gereja, kita mendukakan hati Tuhan dengan lisan kita dan juga dengan perbuatan kita. Itu yang menjadi catatan kritis bagi saudara dan saya. Sebenarnya renungan ini tuh menjadi evaluasi diri kita, Bapak Ibu. Evaluasi diri di mana, kenapa ya saya pun doa ini, kenapa Tuhan belum jawab ya? Kenapa saya punya pergumulan tuh belum ketemu ujungnya ya? Kenapa saya bergumul tuh belum Tuhan jawab? Ya mungkin karena perbuatan kita itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, kita rajin beribadah, kita suka memberi kepada Tuhan. Tetapi yang dituntut di sini adalah kehidupan kita setelah kita keluar dari persekutuan yang beribadah itu. Makanya kalau Bapak Ibu baca dalam Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati, sekali lagi, semua ritual keagamaan kita di dalam gereja harus benar-benar balance dengan semua sikap hidup kita ketika kita keluar dari ibadah. Ibadah kita berkenan kepada Tuhan, tetapi hidup kita ketika kita keluar dari gereja,
persekutuan ibadah kita, kita harus jadi pipanya Tuhan, menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Kehadiran kita menghadirkan shalom kerajaan Allah. Dan kehidupan kita jadi berkat bagi banyak orang. Dengan begitu, semua doa dan pergumulan kita pasti didengar oleh Tuhan. Selamat berefleksi diri, selamat berenung diri. Semoga kita menjadi orang-orang yang bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satukan seluruh kehidupan kita dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar mengkritik kehidupan kami. Bahwa doa kami tidak didengar oleh Tuhan ya mungkin karena sikap hidup kami, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami mau belajar dari kehidupan umat yang ada di Yehuda pada masa itu, bahwa kami mau menjadi orang-orang yang bukan hanya pendengar, bukan hanya tekun beribadah, tapi ketika keluar dari persekutuan, kami jadi orang-orang yang memberlakukan firman di mana saja kami berada. Kami juga mau berdoa, Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu, dan berkatilah setiap gumul kami, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga dan rumah tangga kami. Kami yang sementara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini bersama dengan keluarga, rumah tangga kami, atau kami yang ketika mendengarkan firman Tuhan ini dalam pergumulan yang berat, kami tahu Tuhan akan menjamah setiap hidup kami, dan Tuhan akan memberkati pergumulan-pergumulan hidup kami. Dan ajarkanlah kami untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan hati yang bersih, tetapi juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini kami Tuhan, kami mengawali seluruh kehidupan kami dengan kasih dan kemurahan-Mu. Pada akhirnya kami bermohon berkat-Mu Tuhan. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Allah yang suci dan kudus, memberkati semua kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat mengawali kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.